Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dani Suransi, absen 20 dari kelas 10 keperawatan. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang tokoh biografi yaitu Pak B.J. Habibie. Jadi, silahkan nonton videonya. Profesor Dr. Insinyur Haji Bacharuddin Jusuf Habibie, biasa dikenal dengan B.J. Habibie, lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare. Panggilan sewaktu Habibie kecil adalah Rudy. Habibie juga dijuluki nama sebagai Mr. Craig karena rumus faktor Habibie. Habibie adalah salah satu orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman. Habibie kecil suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku tapi sangat aktif bertanya karena Habibie memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian. Ayah Habibie meninggal saat Habibie berumur 14 tahun dan ibu Habibie adalah dokter spesialis mata. Ialah yang membiayakan Habibie bersekolah di luar negeri yaitu Jerman. Pertama kalinya Habibie bertemu dengan Ainun kecil adalah pada saat Habibie sedang bermain kelereng dengan kakaknya. Habibie bersekolah di sekolahan yang sama dengan Ainun. Karena keduanya murid yang pandai, Habibie dengan Ainun sering dijodoh-jodohkan. Pada usia 18 tahun, Habibie kuliah di ITB jalan 1 semester dan Ainun sendiri berkuliah di Kedokteran Universitas Indonesia. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk kuliah teknik mesin di RWTH Aachen, Jerman. Saat sekolah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi hingga menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau bisa disebut dengan PPI. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan melanjutkan sekolahnya ke jenjang S3. Lalu 1 tahun kemudian, Habibie kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung dan menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertama Habibie dan Ainun lahir yang diberi nama Ilham. Di usia 28 tahun, Habibie lulus S3 dari RWTH Aachen dengan predikat summa cum laude. Di usia 30 tahun, Habibie mendapatkan gelar guru besar dari ITB. Di tahun yang bersamaan, anak kedua dari Habibie dan Ainun lahir yang diberi nama Terek. Setelah lulus, Habibie bekerja di Jerman sebagai kepala penelitian dan direktur teknologi di MBB. Pada tahun 1973, Habibie harus kembali ke Indonesia atas mandat Presiden Soeharto. 1 tahun kemudian, ia menjadi penasihat Dirut Pertanian. Pada usia 40 tahun, ia menjadi Dirut IPTN. 7 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Ristek. Pada tahun 1986, Habibie memulai proyek pesawat N250. 2 tahun kemudian, Habibie kembali diangkat menjadi Menteri Ristek yang kedua kalinya. Pada tahun 1993, Habibie diangkat kembali menjadi Menteri Ristek untuk yang ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, ia memimpin uji coba pesawat N250 dan sukses, namun masih menunggu sertifikat layak terbang. Pada tahun 1998, ia terpaksa menghentikan proyek N250 karena pada tahun yang bersamaan, ia menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto. Tidak lama kemudian, Presiden Soeharto mengajukan pengunduran diri sebagai presiden, sehingga Habibie harus menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI. Pada tahun 1999, ia mengesankan Undang-Undang Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama pula, Timor Timur lepas dari jabatan presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. B.J. Habibie merupakan presiden dengan masa jabatan terpendek dalam waktu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikosomatik malignan, yaitu kondisi gangguan psikologi karena kehilangan orang terkasih. Sehingga, salah satu solusi dan obat yang dia pilih adalah dengan menulis buku diari. Habibie rutin mengunjungi makam Ainun setiap hari selama 100 hari, bahkan setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya difilmkan dengan judul Habibie dan Ainun, dengan sukses diperankan oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. Pak B.J. Habibie meninggal di usia 83 tahun, tepatnya pada tanggal 11 September 2019 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, karena mengalami gagal jantung. Beliau dimakamkan tepat di sampingnya makam Ainun. Dari panjangnya perjalanan Pak B.J. Habibie, Pak B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar, melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha. Tak hanya itu saja, Pak B.J. Habibie juga mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan,
kasih sayang, cinta, perjuangan, dan usaha. Terima kasih atas pesan-pesan dan perjuanganmu selama ini, Pak. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Semoga hari ini menyenangkan. Ayo. Inside, 난 라브 스타트 클래스 야구 아래 아tas